ada lah, dalam artian kita kan sekarang lagi musimnya geng motor, bisa juga. Sama kamu bilang sama Pak Kapolsek, saya bilang itu kan ranahnya Pak Kapolsek. Kalau silat ya, kalau kita kan ibaratnya kan tahu masyarakatnya, iya kan. Kok nggak apa-apa, udah nggak apa-apa. Yang penting katanya kamu semua ada, ya, semua bisa kan Pak untuk melalui ini kan. Iya, ini kasih masukan karena kita di desa ini ya tadi itu ada ya anak ya Pak ya, ada geng motor lah, yang sih ya kerjaan nggak ini lah Pak, dalam artian nggak jelas. Jadi pengennya kita tuh merekrut anak-anak itu supaya kerja ini yang jelas gimana supaya tidak ada. Nah kayak gitu, makanya kita tuh kadang-kadang anak belum ada yang paham nih apa sih itu tuh, apa sih ini tuh, pemikirannya kan ya maaf ya masih iya pelan-pelan. Jadi pemikirannya kan kebanyakan kan iya betul ya. Artinya saya bilang ya, warung kopi itu bukan untuk kamu yang minum, enggak. Kamu apa sharing? Itu untuk sharing, bukan untuk sekedar kamu minum kopi. Ada yang dipertanyakan tuh Pak, bu, itu tuh apaan sih katanya? Ya om tuh katanya ada begitu-begituan. Iya, warung kopi bukan untuk minum. Curhat. Saya bilang saya gituin ya. Ya, ayo permasalahan kalian apa? Sok silahkan. Tuh sangat mudah. Mangga Pak, mangga. Iya. Mangga Pak, ayo Pak, ayo. Mana Pak Kapolseknya mana? Nggak hadir. Beliau lagi sakit katanya. Oh iya. Enggak Pak, yang ngobrol-ngobrol biasa Pak. Santai. Saya bilang kalau kamu Om ada kenyataan bagus, jangan sampai kita tuh kenyataan kita artiannya ya ibarat kasarnya nggak ini salah satu orang kan ibaratnya kan jatuh dalam arti nggak bisa. Ayo semangat, saya bilang semangat, ayo semangat, yuk kita harus mengadakan ini bagus. Makanya saya kok suaranya begini tapi ini kan luas gitu. Nah terus ini pada dia saya tanyakan, nah kalau ini kan 3 Girang kan baru ada nih, kalau nggak salah Kabupaten Indramayu baru ini ya Om. Baru satu ini ya? Iya, baru satu Bu. Ya, ya makanya. Jadi proyek baru di sini kan, makanya kita tuh ya Pak, alhamdulillah kok 3 Girang percontohannya kita apa? Makanya kita tanya, ini Tan untuk Indramayu ini berapa sih? Maksudnya apa namanya yang ada ini nih? Pak, tuh belum ada, baru ini. Tapi nasional ada. Ya kalau nasional ya, ini mah kabupaten itu loh. Tapi Nyanges udah ada. Luar biasa kan. Di dekat kita udah ada. Jadi kalau bilang di sini jauh dari mana-mana, bagaimana Nyanges gitu. Iya. Makanya saya bangga, makanya gini Pak. Karena satu kabupaten saya pertanyakan, Pak, kalau Kabupaten Indramayu ada berapa sih? Kan? Nah, baru ini. Makanya kan luar biasa. Kita sebagai kepala desa gitu bangga. Kebanyakan ya Pak Kandek, kebanyakan kan kalau yang namanya orang migran pulang dari sana balik lagi kan. Nah kalau ini kan membangun desa nih yang akan sama kakek nih, makanya saya bilang lanjutkan dan merekrut anak-anak yang jangan sampai ke sana lagi. Iya kan Pak, masa kita tenaga untuk orang lain, iya kan cuma hanya dibayar berapa, iya kan? Ya makanya Pak, jujur kalau ngomong sesukses apapun anak dari luar negeri TKW, kalau masalah usia paling yang masih ada nih 2 bulan wis bangkrut maning. Hah? Iya kan? Ya, maksudnya apa sih yang didapatkan? Makanya yuklah di sini ayo. Berapa 20 tahun ya mau belum? Iya. Mau berapa puluh tahun di sana juga ya sendirian. Pulang ya
Sendirian. Unitelak. Iya kan? Cuman hanya nama keren. Karena nggak di-manage dari awal. Ya. Iya. Cuman artinya kalau yang tadi Bapak bicara ini itu berarti kenapa udah dilakukan Enggak juga, makanya nanti kita akan jelasin. Iya. Hadirnya Warkop juga itu adalah untuk kita hadir dari dunia maya, tapi mereka duduk di sini, Ya. didamping oleh kita, kan nggak perlu harus hadir kalau kita kan. tapi kebanyakan Pak mungkin yang orang berangkat ke sana Pak emosi. Emosi Pak. Artinya bukan satu bahwa kita pengen pintar ke sana ya. Karena ekonomi. Iya. Karena ekonomi. Artinya jujur Pak semua juga ya berapa persen lah dalam arti kebanyakan yang tadi Pak. Yang orang berangkat itu karena emosi, bukan karena pengen pintar, bukan. Maka bocah loro nih Pak, anak gue nih pengen pintar. Pengen pintar, makanya alhamdulillah pulang dari sana beliau mendapat ilmu. Tolong terapkan ilmu itu ke kampung kita. Apalagi yang namanya sekarang kata Bapak Dedi tadi, kita baru di kabupaten kan. Makanya saya bilang apa iya kan kamu langsungnya sama Ibu Bupati, jangan macam-macam lebih gitu kan? Iya kan? Ya makanya. Calon, tapi kita belum jadi. Nanti tanggal 31 Januari ada bulan itu di sini dan di Klaten yang mau dipilih oleh Pak Kepala BPT. Pak Komjen itu. Ternyata Pak Komjen di sini. Ini di sini. Ini di sini. Kita akan kabari, kita akan ada di sini. Makanya. Tapi kita belum. Setelah kita dikenal sama bapak-bapak, gitu kan. Tadinya kan belum ini ya warisannya. Tanya mami. Iya. Nih katanya nanti kita dari pusat. Kamu nggak bohong. Kamu iya. Jadi kayak tanya-tanya tuh. Nanti ketemu langsungnya ibu. Macam-macam sih. Kalau ibu malah kalau bagi kami ibu yang minta yang di sini. Karena kan dari pusat kita. Dia yang minta. Kalau di sini. Karena kalau kita nggak minta kami. Karena itu logik buatnya nggak logik kan. Mungkin karena beliau kan yang punya wilayah. Kira itu. Jadi itu aja Pak mungkin saya mah cuma mau titip dalam arti kalau kan memang sudah peluangnya ini kita bagus, tolong dibantu ya. Sampai ininya lah, sampai berkembang yang bagus lebih bagus. Iya ya, pokoknya nitip. Setelah 14 Februari di pembinaan. Iya benar. Iya juga aja. Kalau 14 Februari belum arah perubahan kan? Segera dikontrak jadi pembinaannya Warkop kita se-Indramayu. Itu ya Pak. Tolong lagi. Maaf jadi ini nanti diikutin dari pusat aja Pak. Ya udah ngomong nggak ngomong. Siap mungkin. Ya mungkin itu aja Bapak Dedi. Saya mohon untuk kegiatan ini minta dibantu semaksimal. Oke itu aja. Nah saya akhiri bila kita berdua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Oh ini baru datang. Ambil dari depan. Kalau ibu memang jam 12 tadi, jam 12 cuman saya juga tapi nggak tahu kalau ibu ada acara lain iya kita nunggu Pak dari Pak Danannya enggak? Iya. Oh iya. Kita nunggu Pak Dan Ramil. Oh iya. Saya tuh hari ini biar kita dari BNPB tidak akan koordinasi ya. Kita
kita diskusi tentang apa sih warga kita ini kan kita dalam diskusi kita tanya kita dulu tanya dari polsek juga masih ini dan sekaligus ya terima kasih Pak Camat. Jadi kami dari Jakarta dengan tim BNPT Nasional Penanggulangan Terorisme Bang Jufik, apa kaitannya ini sama Warkop Digital dan juga biar juga kita silaturahmi untuk diskusi perdana gitu. Nah, tadi Ibu udah dijelaskan. Ibu ada acara lagi atau masih bisa ikutan bareng? Iya siap. Siap. Lanjut, 2 minggu ini. sampai ketemu lagi nanti ya. Titip nih, apa kena? Mon, ayah. Ayo Pak. Siap dulu. Ada Bu, mudah-mudahan. Ya. Besok saya jam 3 pindah. Mungkin dari program Pak Polseknya bisa duduk di sebelah sini Pak, ini biar punya TV-nya, monitornya Pak, satu sama kan, atau kita kasih lampu yang hijau aja Mas, dulu biar enak senderannya. Senderannya enak ini Pak. Gabungan. Kan enak senderannya. Ya, ini nuansa warung beneran kan Pak di Kacamata, jadi lebih non formal ya. Ini formal itu. Bisa melihat potensinya dan bisa bersinergi berkolaborasi untuk membangun desa Tegalgira ini melalui penguatan melalui Warkop Digital yang bersama Warung NKRI Digital. Nah, saya jelaskan Warkop Digitalnya dulu. Jadi Warkop Digital adalah kegiatan aktivitasnya, Warung NKRI Digital adalah pembinanya yang mendukung mengembangkan sebuah warung yang sama dengan Warkop Digital dikembangkan untuk memastikan negara hadir di daerah. Sebenarnya dengan perwakilan dari Pak Camat, Pak Doku, dengan Mbak Rizka dan juga dengan atau dari Korami dan juga dari Polri juga sudah pasti negara hadir. Nah, cuma mungkin Mbak Jufri nanti sama Mas Yuloh bisa bantu sedikit peranan BNPT yang dimaksudkan negara hadir dalam konteks terorisme dan radikalisme. Jadi kan ada badan namanya Badan Nasional Penanggulangan Terorisme dan kaitan dengan Warkop Digital di mananya. Gitu. Jadi saya sekarang jelasin Warkop Digital sebagai ekonomi hub berbasis digital. Dan kebetulan saya lebih mudah sekarang jelasinnya karena bapak-bapak semua sudah ikut dalam program COVID 3 tahun, di mana semua kerja dari rumah, bisnis dari rumah, sekolah dari rumah. Jadi jangan lagi bilang, gue nggak pernah saya sekolah dari rumah, nggak mungkin. Pasti entah 2 tahun anaknya sekolah dari rumah. Gitu kira-kira. Baru aja setelah dibuka pandemi baru mulai aktif lagi. Tapi apakah mereka bisa kembali lagi ke zaman dulu sebelum COVID? Nggak bisa Pak. Itu kalau kita bapak udah nyobain naik mobilnya apa, turun ke bawah nggak mau. Sama lagi kehidupan, kalau udah mudah lewat digital, nggak mau lebih mudah lagi, nggak mau lebih sulit lagi. Kamu mau ngantri ke bank ngambil duit hanya 100.000 atau 500.000? Nggak mau. Maunya lewat ke ATM, bahkan ATM pun nggak mau. Transfer aja mobile banking. Ngapain cuma nanya duit 500.000, saya harus jauh-jauh ngantri cari Indomaret, ambil 500.000, pakai mobile banking aja kita transfer. Jadi digital sudah menjadi DNA kita ke depan. Tapi digital yang digunakan untuk memudahkan kehidupan sehari-hari. Tapi bagaimana digital yang bisa menciptakan lapangan kerja dan lapangan usaha, Pak? Nah, itu yang teman-teman ya pengalaman di bidangnya. Kebetulan saya ketua IT nasional membawai 18 asosiasi IT, Pak. Jadi saya ini hanya ketuanya aja, Pak. Nanti yang datang di dalam TV ini CEO dari seluruh perusahaan-perusahaan IT.
Salah satunya nih Hisense ini ada distributor dari partner saya, Aptiknas, dia punya TV ini, dia punya harga murah yang kalau bisa dipasarkan, Momon jadi resellernya TV ini. Salah satu benefit buat Momon sebagai reseller TV Hisense. Kalau TV kayak begini kan, oh mau dong Momon beli yang kayak gini, berapa harganya? Ini harganya 3 juta. Padahal di kita misalnya pasarnya 2,7 kan tidak sudah di untuk Momon. Kalau dapat 10 yang beli, gratis 1 dapat 5. Ini salah satu bisnis Pak, ini salah satu bisnis saya dari ribuan bisnis yang mungkin nggak pernah terbayang oleh teman-teman di desa. Makanya saya hadir jauh-jauh dari kota Jakarta bersama rombongan ke sini. Kalau tidak melihat ada suatu potensi besar, saya nggak mungkin Pak sebagai seorang pebisnis datang jauh-jauh dari Indramayu 3,5 jam, lumayan bukan dekat juga loh. Itu maksudnya kan Pak, panas-panasan. Makanya saya pasang dalam pastikan tenda dan kipas sewain, kalau nggak saya bisa meleleh Pak. Karena saya kan harus AC sebenarnya, kan saya demi karena warkop digital dan menjadi warung NKRI, saya harus panas-panasan. Karena kan nggak mungkin pasang AC di sini, karena kan nuansanya memang di desa. Nah, jadi warkop digital adalah peluang membangun kemandirian usaha bagi pekerja migran. Nah, kenapa saya ngomongnya pekerja migran? Karena khusus Indramayu kalau nggak ada bumbu kata-kata pekerja migran kurang menarik. Karena Indramayu pensuplai bukan mangga sama beras aja, pensuplai manusia terbanyak se Jawa Barat. Happy nggak Pak? Ya nggak dibilang happy, dibilang nggak happy, dibilang enggak. Nggak seperti yang bangga juga mengirim PKW ke luar negeri ya. Nggak seperti yang dibanggain Pak. Gitu loh. Tapi kan kita nggak punya pilihan. Itu juga pekerjaan halal, tapi juga bukan yang terbaik. Apalagi dia pulang tidak produktif. Pulang balik lagi lebih sia-sia berkorban. Ibarat perjuangan kan ini, kita akan berjuang di negeri orang, suami tidak jelas di mana, pulang tahun masih ada lagi apa enggak tuh suami. Apalagi laki-laki, kalau seminggu botolnya penuh kan ada yang ngosong itu susah kayaknya tuh. Kalau saya ya nggak tahu, kalau laki-laki yang lain saya nggak tahu, kalau laki-laki yang kadang-kadang baik. Kalau saya tuh kalau seminggu kalau dari kosongin ribet Pak, saya lihat ada kambing aja bawaannya goyang saya. Kalau saya nggak tahu laki-laki yang lain kadang-kadang mungkin kan lebih kuat ke saya gitu. Jadi saya melihat bahwa ini akan menjadi dilema buat kehidupan. Ya oke lah, kita nggak mau bicara di situnya ya. Tapi kita bicara jangan sampai Anda udah berkorban 3 tahun pulang nggak bawa apa-apa, itu nggak jadi apa-apa. Makanya program kami adalah pulang kampung jadi juragan. Maka kepala BP2MI sudah minta proposal kita mau launching TPPO di sini. Kepala BP2MI. Lagi di proposal yang bekerja sama Akan, kita siapin kalau oke deal, mungkin secepatnya kita akan bikin launching BP2MI Pak. Ini namanya dan itu pasti seluruh kementerian beberapa akan diundang dengan akar dan segala macam. Itu satu. Kedua juga ini tempat menjadi saya rekomendasikan, makanya ada BNPT supaya juga bukan dari saya ngomongnya, bukan kata saya, tapi kata BNPT gitu kan. Perwakilan akan hadir di sini nanti Pak Yuri bisa bicara juga sebelum nanti Pak Camat dan dari Koramil dan dari Polsek bisa memberikan gambaran tentang desa ini gitu Pak, peluang-peluangnya. Rencana kita ada 2 tempat di Indramayu dan di Klaten, Desa Haruman. Itu yang akan dilaunching oleh Kepala BNPT, Pak Komjen Ibu dari BNPT. Nah, tapi pilihannya antara Klaten atau di sini. Tapi kita belum tahu, baru cadangan. Jadi bisa 2 ada kegiatan besar di sini gitu loh. Dari BP2MI dan yang BNPT. Saya coba kalau memang nanti Pak Riko setuju di sini, kita gabungkan dengan BP2MI sekalian. Ada satu kegiatan pagi launching, siangnya langsung bicara TPPO tentang tindak pidana perdagangan orang. Nah, itu menarik karena di Indramayu adalah markas besarnya supplier pekerja migran Indonesia. Dulu nanti malam Atan akan ketemu dengan 5 Purna PMI yang depresi. Nah, seru tuh Pak. Jadi maksudnya artinya kami akan hadir bersama-sama dengan teman-teman untuk ayo kita sama-sama kita cari solusi dan kita bangkitkan ekonomi kerakyatan melalui peluang pekerja migran. Bagaimana caranya Pak? Nah ini Pak sedikit aja saya minta waktunya, nanti kan karena ini sebenarnya kita akan lebih banyak ngobrol lewat Zoom. Nah jadi kira-kira singkat katanya program kami adalah kemitraan, inkubasi, mentoring, dan pelatihan. Mohon maaf ya Pak, namanya pekerja migran menyentuh wirausaha berarti juga enggak. Jangan pekerja migran Pak, dosen-dosen wirausaha itu bagi saya itu bukan siapa-siapa. Karena mereka tidak pernah berenang dalam wirausaha. Ya Pak, jujur ya Pak.
kayak ngomong tentang militer tapi lari paginya nggak pernah gitu. Tapi ngomong tentang kemiliteran gitu loh. Itu bapak sementara pelakunya langsung cuma ketawa aja dari dia ngomong tentang masalah fisik dan keamanan dan lain-lain. Sama kayak masalah pemerintahan itu mereka mau ngajarin pacaran kan nggak masuk akal. Dia sama kayak wirausaha, mereka semua ngajarin saya gitu ya 32 tahun hidup saya menggaji orang terus, tidak pernah digaji saya. Tidak pernah mengambil daripada negara, kemudian daripada swasta. Saya menggaji orang terus selama 32 tahun. Ya ilmu saya nggak mungkin gitu loh bisa ditiru sama dosen wirausaha. Nggak mungkin Pak. Kalaupun dirut-dirut BUMN sekarang itu kan dia hanya direksi, bukan soal wirausaha Pak. Iya Pak, itu bisa saya ya Pak ya. Nah itu orang Indonesia kan kalau diturun dari apa mewah, dia pikir wirausaha. Nggak bedanya, pejabat juga itu mewah-mewah, pengusaha juga mewah-mewah juga. Apa birok apa BUMN juga mewah-mewah juga, tapi dia bukan wirausaha. Nah jadi wirausaha lah yang bisa menggetuk tulangkan kepada orang-orang di desa-desa. Orang-orang kayak saya Pak, bukan sombong. Tapi orang kayak saya kan nggak mungkin dipecah ke 74.000 desa Pak, kecamatan. Mate saya. Mate, dan orang kayak saya ini bukan motivator Pak. Saya nggak mau dipanggil siapapun, mau bayar saya 5 juta, 10 juta, pembicara 2 jam. Saya panggil. Saya pengusaha kok. Tapi saya bayar. Kan saya pengusaha ekonomi kerakyatan. Kedua Pak, kategori pengusaha itu sama kayak di militer Pak. Ada TNI, ada Polri. TNI juga dibagi materinya. Ada darat, laut, udara. Kan Bapak nggak bisa menerbangin pesawat Pak. Sama dengan wirausaha Pak. Wirausaha itu ada kayak Pak Ciputra, dia properti. Dia tahu apa tentang jualan warung begini. Bukan bidangnya Pak. Benar nggak Pak? Bukan smartnya gitu loh, bukan spesialisnya gitu loh. Pak Sandiaga Uno, dia seorang pengusaha. Iya, tapi dia pengusaha yang kalau ada perusahaan orang, dia beli. Masuk pakai injeksi modal asing, dia rekapitalisasi lagi, dia jual lagi. Pengusaha kelas kakap seperti itu, apakah dia salah? Enggak, hebat di situ, berarti dalam sektor itu. Ada pengusaha yang bilang perbankan, jago di soal fintech dan segala macam. Tapi pengusaha yang membangkitkan UMKM kecil ini, membangkitkan orang seperti Momon bisa dari modal yang bisa menjadi, itu levelnya kayak saya ini. Nah makanya saya nggak mungkin hadir tiap hari ke sini. Saya kan hadir dalam layar ini. Dan saya skillnya nggak mau cuma satu orang ngomong. Saya mau kalau saya bicara 1.000 orang kayak ngomong di seluruh Nusantara dengerin saya ngomong. Karena masalah pasti sama sih Pak. Apa sih yang nggak sama? Negeri ini kan sudah terpetakan melalui desa-desa. Pasti masalahnya masalah pupuk. Pasti masalah apa lagi? Masalah bagaimana distribusi beras. Kemudian bagaimana beras itu punya nilai value added di branding dengan nama beras Indramayu. Terus namanya enak, bagus, bulat, tapi nggak punya brand. Sehingga diambil diakui semuanya Cianjur semua. Ini masalah brand, makanya saya sudah nge-brand kopi Bengkulu, namanya Bengkulan Kopi. Brand. Gitu kan ya. Orang mau cari harumnya kayak gini, enak kayak gini, hanya Bengkulu, nggak harus cari Bengkulan mereknya. Aqua saja yang sama, Ajali Mineral sama. Aqua, Bapak merokok yang bisa tahunya di mineral. Ini Aqua susah bedain. Dari tingkat keringanannya, itu sama-sama air putih. Brand. Gitu loh Pak. Dari brand baru kita jual. Nah itu kira-kira ada skala gedenya kalau Ibu Bupati punya pikiran yang mau mengembangkan bersama. Kalau enggak ya sudah skala kecil aja kita apa paling gampang ngomong. Udah kan Mon, udah jadi sponsor digital aja tuh. Udah bertaruh di seluruh kita bikin pengumuman seluruh desa ini. Lu kalau mau cari pekerjaan di seluruh dunia, datang di sini udah. Baru saya pengen database di atas. Selesai Pak masalah. Kalau orang IT datang destruktif itu selesai. Mudah gitu Pak. Tapi bagaimana peranan teman-teman dari polsek, dari kecamatan, dari dari Koramil bersama-sama sinergi untuk membangun ekonomi di desa ini. Tentunya juga harus Pak dari kooperasi, mungkin dari polsek, kooperasi dari Koramil, juga dari kooperasi dari kecamatan Pak. Jadi juga bisa kita libatkan untuk empowerment Pak. Karena kadang-kadang kita memberdayakan orang, tapi berdayakan dulu anggota kita kan Pak. Kadang anggota kita juga belum itu kecukupan. Ya Pak, yang terutama di Babinsa tuh. Ya kan banyak tuh kerjaan Babinsa tuh sekarang mungkin udah ngontrol harga cabai, sekarang udah sampai coba hebat kan Pak. Jokowi bilang harga cabai perintah sekarang Panglima TNI. Dia mau suruh Babinsa sekarang ngecek harga cabai. Harga cabai, Jokowi berapa harga minyak? Masih Babinsa sekarang